teman-teman. Ah, boleh nggak kalau misalnya kita agak maju dikit gitu sebelum kita mulai gitu. Kalau misalnya belum maju, nggak bakalan mulai ibadahnya, nggak selesai-selesai nanti. Boleh ya, supaya saya nggak terlalu jauh banget gitu. Atau kalau nggak mau maju, saya yang maju gitu. Saya di sini aja. Oke. Loh, ada yang cuman pindah di samping gitu kan? Pindah satu kursi gitu, biar saya bisa lihat mukanya. Haleluya. Ada sukacita teman-teman. Senggol kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Belum semua. Coba kasih tos kanan kirinya minimal 1 orang deh. 10 orang gitu kalau bisa katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kan ada firman toh yang katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan obat yang manjur itu adalah obat yang paling mujarab yang mungkin bisa menyembuhkan segala macam jenis penyakit. Maka saya kasih tantangan teman-teman, coba kasih senyumnya yang terbaik untuk kanan kirinya. Jangan-jangan nanti ada cabai di giginya itu, coba dilihat. Aduh mantap sekali, puji Tuhan. Hari ini saya mau kasih firman Tuhan dengan judul, boleh nggak bantu sama-sama baca dengan saya? 2, 3. Aliknet. Oh, iya. Artinya apa ya ini? Artinya kan selaras ya. Align itu artinya kan selaras. Mungkin coba dicari di Google Translate. Artinya kan selaras. Nah, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul kasih yang benar. Itu adalah kasih yang selaras dengan kebenaran. Not just about feel right. Love, true love itu right. Artinya adalah selaras dengan kebenaran. Bukan hanya sekedar merasa benar. Bukan hanya sekedar merasa saya benar-benar mengasihi orang lain. Tapi kasih itu harus selaras dengan yang namanya suaranya boleh kasih keluar lagi kebenaran. Senggol kanan kirinya boleh bilang kebenaran. Kasih itu harus benar ya. Jangan pura-pura merasa benar aja. Nah, teman-teman, kenapa harus ada keselarasan antara kasih dengan kebenaran? Karena begini, kalau misalnya tidak ada kebenaran dalam kasih, maka ucapan syukur itu bisa keliru. Ada ucapan syukur yang keliru dan ada ucapan syukur yang benar. Sekarang kan biasanya lagi tren tuh yang namanya comparison. Saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Tapi ada budaya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak lagunya orang itu. Wong kok ngene kok yo dibanding-banding ke. Saing-saing ke yo mesti kalah. Gitu. Tapi enggak gitu. Nah gini teman-teman gini, ada 2 hal atau ada 2 cara kita mengucap syukur. Kadang-kala kita enggak menyadari ini tapi kita melakukan ini. Yang pertama, kita membandingkan diri kita hanya untuk melihat apakah ada orang yang lebih buruk hidupnya daripada kita. Biasanya tuh kita ngomong kayak gini, syukur ya seburuk-buruknya hidup saya, tapi ternyata ada yang lebih buruk dari saya. Ini sukacita, ini bersyukur, tapi bersyukurnya keliru. Kenapa? Karena dibangun dari keyakinan ternyata ada yang lebih buruk dari saya. Gak masalah sebenarnya saya ini kan ya walaupun saya itu jarang ibadah ya. Tapi saya gak seburuk orang itu. Yang suka mabuk-mabukan. Yang suka mencuri. Ini membandingkan keburukan. Kita melihat orang lain itu di bawah. Dan kita berada posisinya di atas. Karena kita merasa lebih, keburukannya itu, keburukan saya itu tidak lebih buruk dari orang lain. Ini yang pertama. Nah yang kedua adalah membandingkan dengan orang yang di samping kita. Mencari cacat celah di balik baiknya orang lain.
Kalau yang tadi fokusnya ternyata seburuk-buruknya saya, meskipun saya tidak jarang beribadah, ada orang yang suka mencuri. Jadi saya tidak lebih buruk dari mereka. Nah yang kedua adalah, tidak ada yang lebih baik dari saya. Paham nggak? Paham nggak bedanya teman-teman? Yang satu tadi ngomong, ternyata nggak ada yang lebih buruk, ada yang lebih buruk dari saya. Yang kedua ternyata berkata, ternyata orang lain nggak sebaik saya. Terus langsung compare sama diri sendiri lalu ngomong kayak gini. Dia bisa rajin pelayanan karena dia punya privilege. Wih, beda sama saya. Dan kadangkala teman-teman sadar atau nggak sadar kita itu suka membanding-bandingkan penderitaan. Betul? Kamu baru putus aja udah sedihnya minta ampun. Saya itu loh sudah memutuskan 5 cewek. Udih, biasa-biasa aja. Kita suka bandingkan, bukan hanya hal yang baik. Tapi hal yang buruk itu kita banding-bandingkan. Supaya apa? Supaya kita merasa ternyata tidak ada yang seperti saya. Kamu baru ibadah 1 kali aja sudah ngantuk. Saya ibadahnya 5 kali loh. Tapi gak ngantuk-ngantuk. Dalam hati mulai ngomong kayak gini. Wah, bersyukur ya. Ini syukurnya keliru loh. Meskipun benar-benar terima kasih Tuhan. Iya benar itu. Tapi masalahnya motivasinya keliru. Cuman mau membandingkan diri dengan orang lain. Ternyata ada yang lebih buruk dari saya. Dan ternyata tidak ada yang lebih baik dari saya. Jadi bedakan ya teman-teman. Paham ya? Maksudnya di sini paham ya? Bisa ya? Nah sekarang saya tanya. Kita semuanya kalau bersyukur itu atas dasar apa? Halo? Halo? Hai. Kalau kita bersyukur itu atas dasar apa guys? Atas dasar apa teman-teman? Saya berharap kalau kita bersyukur itu bukan karena membandingkan diri dengan orang lain. Tapi bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Nah, saya mau kasih perbandingan begini teman-teman. Ada dosa yang kita anggap normal dan wajar. The normal sin. Kenapa? Ini dibangun dari frase bersyukur tadi itu teman-teman. Coba kita lihat yang pertama. Ada yang namanya dosa hate watching. Kita punya akun media sosial enggak? Siapa yang punya media sosial? IG minimal 1 akun. Bolehlah angkat tangan. Wih, hampir semuanya. Yang punya 2 akun. 1 biasanya akun fake. Biasanya untuk apa itu yang akun fake itu? Nyari-nyari informasi biasanya itu. Namanya nggak sesuai. Akun yang iya. Kadangkala akun itu berfungsi untuk mengikuti orang yang tidak kita sukai. Hanya untuk menunggu supaya dia melakukan kesalahan. Kita nggak menyebabkan orang itu jatuh, tapi kita menikmati kejatuhan orang itu. Wow. Lalu kita ngomong kayak gini, kan sudah dibilang kan kapok. Ini yang pertama, kita dengarkan baik-baik ya, kita tidak menyebabkan dia jatuh. Tapi sekalipun pada waktu dia jatuh, kita dalam hati berkata, wah Gusti alam boten sare. Oh haleluya, pembelaan Tuhan nyata. Amin. Iya. Ya ini yang pertama. Yang kedua itu kedoknya itu yuk kita doain. Tapi biasanya itu spill the tea. Spill. Benar ya? Saya ngejanya benar ya? Ngomongnya gini, kita doakan ya, tapi sudah dibumbu-bumbui. Iya orangnya itu kayak gini loh astaga. Biasa ya, netizen Indo itu kalau misalnya makin besar matanya, makin besar lubang hidungnya, makin valid informasinya. Iya, daripada cuma gini. Tapi kalau sudah begini, wah. Kita menggunakan kedok, yuk kita doain.
Tapi sebenarnya motivasi kita bukan untuk mendoakan, tapi cari hiburan di atas penderitaan seseorang. Tapi di sini nggak ada, bener kan Kak? Di sini nggak ada. Ini jemaat Korintus. Let's say ini mungkin jemaat Korintus, karena kan pembacanya di Korintus. Amin. Kanan kirinya boleh disenggol, bilang kamu nggak kayak gitu kan? Iya, jangan dipukul, kasihan. Kasihan gitu. Nah yang ketiga itu biasanya pakai kata at least. Saya kasih judul at least syndrome. Gini, maksudnya kayak gini. Ya aku tahu aku tuh nggak bisa baca Alkitab. At least meskipun aku nggak bisa baca Alkitab, dia jarang ikut ibadah. At least, kata at least. Tapi sebenarnya at least-nya di sini bukan untuk sesuatu yang baik. Hanya untuk membandingkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Dan yang jadi masalah adalah kita membandingkan dosa bukan untuk bertobat dari dosa. Terus yang keempat, model bersukacita yang keempat. Merasa puas secara moral pada waktu melihat seseorang dihujat netizen. Biasanya itu kan ada thread atau ada info terkini, viral. Wih, tuh kata viralnya itu di caps lock semua, terus tanda seru. Viral, seorang pendeta, bla 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 bla. Kita nggak menyebabkan orang itu jatuh. Tapi hati kita kadangkala ngomong, sekelas pendeta aja bisa jatuh ya, bersyukur saya nggak jatuh. Ini menurut saya dan menurut Korintus adalah sukacita yang keliru. Membangun rasa aman dan rasa lega bukan karena melihat betapa baiknya Tuhan, tapi melihat ternyata di luar sana masih ada yang bisa gagal. Ya saya nggak terlalu gagal-gagal amat. Terus yang kelima, ini yang paling sering terjadi. Boleh baca sama-sama yang kelima, humble. Kalian tahu nggak artinya humble bragging itu? Hah? Nggak tahu. Yang tahu boleh angkat tangan, artinya humble bragging. Mungkin bisa dicari nanti ya di ChatGPT. Apa sih artinya humble bragging itu? Baca sama-sama 2, 3. Humble. Sama-sama 2, 3. Humble. Dalam pelayanan. Gini, konsepnya tuh kayak gini. Kadangkala nulis status, tapi statusnya itu berisi keluhan. Kayak gini. Mengeluh karena lelah melayani atau memposting foto, terus captionnya lelah demi Tuhan. Terus habis itu nanti dikasih caption lagi, terima kasih Tuhan, meskipun lelah dalam melayani, tapi kami tetap semangat. Saya tanya, motivasinya apa? Humble bragging itu artinya, istilahnya itu di dalam bahasa Indonesia apa ya? Merendah untuk meroket bukan. Di atas gunung merendah gitu loh. Maksudnya kayak merendah-rendahkan, meninggi-ninggikan kerendahan hatinya itu loh dalam pelayanan. Maksudnya kayak apa ya? Posting, waduh. Padat sekali postingan tentang pelayanannya, padat sekali tentang apapun yang berhubungan dengan pelayanan. Tapi kadangkala motivasinya itu hanya untuk dilihat bahwa dia adalah orang yang paling diurapi Tuhan. Motivasinya adalah hanya untuk dilihat oleh orang lain bahwa saya lebih bisa kok daripada dia. Itu namanya humble bragging. Ketemu enggak? Ketemu ya? Ya. Saya berharap kita tidak jadi orang-orang yang merendahkan diri, tapi rendah dirinya itu, rendah hatinya itu
diumbar-umbar. Motivasinya apa kalau bukan hanya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain? Boleh nggak kita pasang status rohani? Sekarang, jangan nanti sampai di sini pulang terus nggak boleh pasang status rohani. Boleh. Tapi pastikan sebelum kita pasang status, kita bertanya sama diri kita. Pertanyaannya gimana? Kalau saya pasang status ini, apa dampaknya buat saya? Siapa yang dimuliakan? Kristus atau saya? Terus pertanyaan yang kedua, kalau saya pasang status ini, orang yang mendengarkan atau yang membaca status saya, itu memuliakan Kristus atau justru memuliakan saya? Bisa teman-teman? Bisa? Halo, boleh saya lihat tangannya? Bisa? Bisa ya? Amin ya? Nah, kadang-kala begini teman-teman, tanpa kita sadari, hati kita itu suka mencari objek untuk kita syukuri. Caranya bagaimana? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena Tuhan baik dalam diri kita, tapi karena ternyata ada orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih hancur hidupnya daripada kita. Dan itulah yang disebut oleh Korintus bersukacita atas ketidakadilan. Yuk teman-teman kita baca 1 Korintus 13 ayat 6. Yang sudah ketemu boleh angkat tangan. Kalau yang belum ketemu boleh dicari. Yang sudah ketemu boleh angkat tangannya. 1 Korintus 13 ayat 6. 1 Korintus 13 ayat 6. Saya punya terjemahan sendiri. Tapi coba kita bandingkan dengan terjemahan dari teman-teman. Sudah ketemu teman-teman? Amin ya. Amin ya. Coba kita baca versi yang kalian ketemu. 2, 3. Ada 2 ya. Tapi saya kasih terjemahan yang paling utuh. Tidak untuk membandingkan dengan terjemahan kalian, tapi saya membandingkan dari terjemahan aslinya. Teks aslinya saya bandingkan. Saudara, ada 2 kali kata sukacita itu muncul. Terus kata ia di situ merujuk kepada kasih. Nah, saya sempurnakan seperti ini terjemahannya. Coba kita baca sama-sama ya teman-teman. Di layar boleh kita baca ya. Kelihatan ya? Ayo, 2, 3. Kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita bersama kebenaran. Ada 2 kali kata bersukacita itu muncul. Yang pertama bersukacita di atas, dan yang kedua bersukacita bersama. Yang pertama itu sukacitanya dibangun karena melihat orang lain lebih turun posisinya daripada saya. Makanya namanya bersukacita atas ketidakadilan. Yang kedua bersukacita bersama kebenaran. Artinya bersukacita selaras dengan yang namanya kebenaran. Sederhananya saya jelaskan ayat ini menjadi beberapa tahap teman-teman. Ada 3 tahap nanti. Ada 3 tahap. Berapa tahap? 3. Kayak gini gambarannya. Boleh lihat saya sebentar. Ayat ini menjelaskan kayak gini. Tahap yang pertama kita membandingkan keburukan kita dengan orang lain. Pertanyaan yang paling sering muncul itu kayak gini. Iya, saya gagal, tapi dia lebih gagal. Ini tahap pertama. Paham ya? Pahami ya? Ini tahap pertama. Saya gagal. Ya, saya masih sering jatuh dalam dosa. Tapi kan ada yang lebih buruk kelakuannya daripada saya. Ini tahap pertama. Tahap kedua nanti sudah naik stepnya. Meskipun saya gagal, tapi kan saya masih punya karunia rohani. Saya masih aktif pelayanan. Saya masih rajin ke gereja. Orang melihat hidup saya, wow, rohani banget. Artinya apa? Seburuk-buruknya saya, ternyata saya masih lebih baik daripada orang lain. Nangkep nggak bedanya? Nangkep nggak? Yang satu, saya merasa tidak ada yang
saya merasa bahwa ada yang lebih buruk daripada saya. Yang kedua, meskipun saya buruk, tapi minimalkan at least saya masih punya sesuatu yang baik. Dan yang baik dalam diri saya itu tidak ada dalam orang lain. Yang ketiga, ya buktinya meskipun saya sering jatuh dalam dosa, Tuhan masih berkenan kok pakai saya. Yang ketiga, menyalahgunakan anugerah. Menganggap bahwa karunia, kesempatan untuk melayani sebagai kompromi Tuhan untuk membenarkan keberdosaan kita. Jadi ada 3 tahap nih, untuk mengerti ayat ini tuh ada 3 tahap. Yang pertama, membandingkan keburukan kita. Oh ternyata seburuk-buruknya saya ada yang lebih buruk kok daripada saya. Yang kedua, sekalipun saya buruk, ternyata kebenaran saya masih bisa. Saya yang enggak buruk-buruk banget. Masih ada hal yang baik dibanding dia. Yang ketiga, yang paling berbahaya. Kayaknya meskipun saya jatuh dalam dosa, Tuhan masih tetap pakai saya kok. Hei, ini terjadi di Korintus loh teman-teman. Coba kita lihat ya. Korintus itu adalah jemaat yang punya sekali banyak karunia. Katakan banyak karunia. Banyak karu. Di sini ada yang punya karunia enggak? Ada enggak yang bisa berbahasa roh? Ada enggak yang bisa menafsirkan bahasa roh? Di Korintus itu tercatat banyak sekali jenis dari karunia. Ada karunia bernubuat, ada karunia untuk memiliki hikmat, ada karunia untuk memindahkan gunung dengan iman. Tapi kan sekarang lagunya walaupun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya. Mereka punya iman yang sanggup memindahkan gunung. Bahkan mereka berani berkorban. Kalau teman-teman baca di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 3, Paulus berkata begini, sekalipun kamu berkorban untuk orang lain, tapi kalau misalnya pengorbananmu itu tidak didasari oleh kasih, sia-sia. Ironis bagi saya, kenapa? Sekalipun kita tampaknya berkorban buat orang lain, tapi kalau motivasi kita untuk menikmati perasaan saya lebih hebat daripada dia, nol besar, kata Paulus. Mereka punya karunia yang banyak, aktif melayani, ibadahnya meriah dan penuh semangat, terkenal dan dihormati. Ternyata di bagian yang lain hidupnya banyak persaingan, kesombongan. Kalau teman-teman baca di dalam pasal 5, mereka itu bangga loh berbuat sesuatu yang salah, membusungkan dada, hanya karena untuk memperlihatkan ini loh dosa saya seperti ini. Tapi di sini kan gak ada ya. Korintus itu sampai kayak gitu loh teman-teman. Kamu dosamu, ini saya bayangkan ya di gereja itu datangnya waktu datang ibadah, duduk terus ngomong sama jemaat yang lain, hari ini dosamu yang paling buruk apa? Ya mencuri ayam. Terus yang satu ngomong, ya tidak seberapa, minimal curi mobil lah. Bangga mereka, bangga. Dosa yang paling dibanggakan itu adalah dosa asusila sebenarnya. Kalau teman-teman baca nanti ya di pasal 5. Jadi di satu sisi mereka punya banyak karunia, tapi di satu sisi juga mereka ternyata menggunakan karunia itu bukan untuk membangun jemaat yang lain atau membangun gereja. Tapi mereka menggunakan karunia itu hanya untuk sekedar kompetisi di dalam gereja. Tapi di sini tidak ada kan? Di sini ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang seperti ini kan? Boleh senggol kanan kirinya, kamu enggak kayak gini kan? Ya pastikan make sure gitu. Nah yang pertama tadi waktu kita berkata kayaknya sekalipun saya buruk ternyata ada yang lebih buruk daripada saya. Nah kasih yang sejati itu tidak mencari rasa aman dari kejatuhan orang
lain. Coba baca sama-sama. Tidak mencari rasa aman dari kejatuhan orang lain. Ada 3 bentuk rasa syukur yang palsu. Yang pertama, waktu kita lihat orang lain itu gagal. Sampai sekarang belum dapat kerjaan. Terus bangkrut. Waktu mau mulai usaha nih bangkrut. Terus bentuk sukacitanya begini. Ya, puji Tuhan ya. At least untuk sampai di sini saya masih lebih baik daripada dia mengelola bisnis saya. Hati-hati ya, terjebak di dalam dosa penyembahan diri sendiri. Self idolatry. Memberhalakan diri sendiri. Rasa syukur yang kedua, pada waktu ada yang jatuh, kita ngomongnya gini, kita doakan aja gak apa-apa. Tapi sambil dibumbu-bumbui. Iya, waktu itu kayak gini-gini dia, bla 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 bla, sudah merujuk kemana-mana. Rasa bentuk sukacitanya seperti ini, kita merasa lebih aman hanya karena dosa orang lain itu kebongkar, dibuka umum. Terus kita mulai merasa begini, ya puji Tuhan ya, dosa saya belum terbongkar. Saya masih lebih hebat menyimpan rahasia. Teman-teman ingat gak kasus dalam Lukas 18 tentang orang Farisi dan pemungut cukai? Ingat gak? Kalau belum ingat nanti mungkin bisa dibaca. Orang Farisi itu doanya bukan karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Orang Farisi itu doanya karena melihat ada orang yang lebih buruk dari hidupnya. Pemungut cukai. Mungkin bisa dilihat nanti ayatnya. Nah, yang ketiga itu, ini kadang-kala kita tidak sadari. Kita bersuka cita atau kita mengucap syukur karena melihat ada orang lain yang lebih menderita dan tak berdaya. Sederhananya kayak gini, bersyukur kita masih bisa makan hari ini. Di luar sana itu masih banyak yang belum bisa makan. Loh, kok sampai membandingkan sama orang lain? Dan kadangkala kita merasa kita lebih diberkati dan disayang Tuhan hanya karena kita melihat ada orang yang lebih menderita daripada hidup kita. Halo. Tapi ini tidak terjadi di sini. Jangan tegang. Ini terjadi di Korintus. Gak usah tegang ya. Saya lihat mukanya sudah mulai cemberut. Melihat saya, aduh. Tapi gak ada di sini kan. Saya harus pastikan ini terjadi di Korintus. Terus ngomong kayak gini. Untung Tuhan memberkati saya. Tapi kasihan ya mereka. Iya. Itu jadi sukacita yang keliru bagi saya. Karena tidak bersukacita atas kebenaran, tapi bersukacita atas ketidakadilan yang terjadi sama orang lain. Sampai di sini bisa paham? Kalau belum paham saya ulang dari poin pertama. Bisa paham ya? Anggap sudah paham supaya kita cepat pulang. Bisa ya? Bisa paham ya? Bisa nangkep kan? Dan ini tipis sekali perbedaannya. Kita tidak menyadari itu, kita merasa itu hal yang wajar, dan kita terus melakukan. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam Korintus berkata, sukacita, bersyukur itu tidak boleh dibangun atas dasar yang keliru. Harus dibangun dalam dasar yang benar. Caranya bagaimana? Bersyukur karena kemurahan Tuhan. That's it. Bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup saya. Bukan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Karena orang lain punya prosesnya sendiri. Karena orang lain punya ujiannya sendiri. Karena orang lain punya struggle-nya sendiri. Karena orang lain dibentuk Tuhan dengan cara yang berbeda dari kita. Amin. Nah, sekali lagi. Ingat ya, kasih yang sejati itu tidak berkata untung saya, bukan dia. Kasih yang sejati itu berkata Tuhan, boleh sama-sama kita baca 2, 3. Tuhan kasihanilah kami semua karena kami sama-sama butuh Engkau. Bukan untung saya bukan jadi dia. Tapi kasih yang sejati itu berkata Tuhan kasihanilah kami
Karena kami sama-sama butuh Engkau. Ingat, kalau misalnya identitas kita dibangun dengan membandingkan orang lain, maka sebenarnya identitas kita itu ditentukan oleh seberapa buruknya orang lain. Kalau kamu merasa aman hanya karena melihat ada orang yang lebih berdosa daripada diri kita, berarti identitas kita itu dibangun bukan atas dasar kasih Tuhan, tapi di atas kegagalan orang lain. Dan itu pondasi yang sangat rapuh. Karena ini tidak terjadi di sini dan semoga tidak terjadi di sini, maka kita sudah punya rambu-rambu. Oh, dasar yang benar itu adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dasar yang benar itu adalah membangun identitas atas dasar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terpesona karena kebenaran, terpesona karena kebaikan Tuhan, bukan terpesona dengan melihat keburukan orang lain. Amin. Amin ya. Nah, poin yang terakhir. Kasih yang sejati itu tidak menjadikan kerohanian sebagai alat pembanding. Maaf, ini poin yang kedua. Kalau yang tadi bersukacita karena ada yang lebih buruk dari hidupnya. Yang kedua ini bersukacita karena dia lebih baik daripada orang lain. Katakan lebih baik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Nah, di Korintus itu ada 3 masalah utama. Syukurnya itu dibangun dari 3 masalah yang paling penting. Yang pertama adalah karena merasa dipakai Tuhan, makanya lebih berguna daripada orang lain. Ini di Korintus, bukan di sini ya. Yang kedua adalah merasa lebih berkarunia. Waduh, karunianya bukan hanya 1 loh, ada yang punya karunianya 5. Tapi bersyukur bukan karena kebaikannya Tuhan. Tapi bersyukur karena merasa bahwa saya ini pengalaman rohaninya lebih banyak daripada orang lain. Orang lain kalau puasa mungkin cuma 1 hari, saya itu bisa sampai 1 bulan loh. Kalau saya cerita seperti itu teman-teman percaya enggak? Hah? Saya puasa, ada jemaat di tempat lain itu puasanya 1 hari. Tapi saya itu loh, saya itu kuat loh dikasih Tuhan kekuatan. Bisa puasa saya 1 bulan. Wow, luar biasa. Yang ketiga adalah bersukacita karena merasa lebih diberkati. Sukacitanya itu lahir karena melihat ternyata ada yang hidupnya lebih buruk daripada dirinya. Sukacitanya hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Nah, inilah yang masuk di dalam budaya personal branding. Saya kasih nama performative Christianity. Artinya apa yang kita lakukan dalam gereja, baik itu pelayanan, baik itu pengorbanan, baik itu apapun yang kita lakukan di gereja hanya semata-mata untuk membangun personal branding. Kita sering posting, ayat-ayat Alkitab, aktif pelayanan, tetapi diam-diam masih suka membandingkan diri dengan orang lain. Jangan salah ya teman-teman, di Korintus itu Paulus memperlihatkan ironis yang cukup tajam. Memperlihatkan ironi yang cukup tajam. Kamu bisa berbahasa roh. Kamu bisa memindahkan gunung. Bahkan kamu bisa memiliki nubuat. Tapi kalau misalnya di dalam hatimu ada perasaan lebih tinggi daripada orang lain. 0 besar. Ini bukan kata saya ya, ini kata Paulus. Refleksi bagi kita apa teman-teman? Guys, kita bisa kok posting ayat. Kita bisa angkat tangan paling tinggi pada waktu kita worship, waktu kita menyembah Tuhan. Tapi kalau di dalam hati kita merasa lebih suci, merasa lebih diberkati, merasa lebih layak daripada orang lain yang sedang bergumul dengan dosanya, maka kita sedang menjadikan Tuhan sebagai aksesoris.
untuk kesombongan kita. Halo teman-teman, halo teman-teman. Amin. Jangan dilakukan ya. Jangan membranding jangan membuat diri kita itu terkenal, tapi motivasi kita keliru hanya untuk membandingkan diri kita ternyata lebih layak daripada orang lain. Itu bukan kasih yang benar. Itu bukan sukacita bersama kebenaran. Itu sukacita di atas ketidakadilan. Amin. Kalimat kuncinya begini teman-teman, mungkin ini bisa kita renungkan. Jangan jadikan pelayanan kita sebagai cermin untuk mengagumi diri sendiri. Tapi jadikan pelayanan kita sebagai cermin supaya orang yang melihat pelayanan kita boleh melihat Kristus. Amin. Amin ya. Jangan jadikan pelayanan kita sebagai alat untuk melihat betapa luar biasanya hidup kita. Tapi jadikan pelayanan kita. Saya diberkati tadi waktu yang nyanyi. Saya diberkati dengan pelayanan teman-teman. Ada yang asyir tadi waktu datang dengan ramah menyambut. Jadikan itu sebagai pelayanan yang jadi cerminan sehingga orang yang datang itu bisa melihat Kristus. Amin. Amin ya, apapun jenis pelayanan kita, saya percaya bahwa semuanya penting di mata Tuhan. Amin. Katakan penting di mata Tuhan. Mungkin ada yang nggak lihat waktu kita kasih persembahan. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih persembahan, nggak kasih jalan kantong kolekte kan nggak dikasih persembahan sama orang. Nggak jadi dapat uang nanti gerejanya. Bercanda. Maksudnya adalah sesimpel apapun pelayanan kita, baik itu di atas mimbar maupun di belakang panggung, itu fokusnya buat Tuhan kok. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena seringkali pelayanan kita tidak dianggap menyenangkan orang lain. Tapi kalau kita melayani dari hati, akan kembali kepada hati orang itu. Saya teringat dengan perkataannya Glenn Fledley, almarhum Glenn Fledley. Dia bilang, apa yang berasal dari hati akan sampai di hati. Apa yang kita mulai dari hati kita akan sampai di hati seseorang. Kita nggak tahu loh, pergumulan teman-teman waktu datang beribadah. Mungkin ada yang lagi struggle dalam pergumulan hidupnya. Tapi waktu lihat kita kayak, shalom, langsung sukacita lagi. Waktu nyanyi bisa menyembah Tuhan sama-sama. Terus teman kita yang lagi bergumul dengan hidupnya itu merasa dikuatkan dengan pujian. Kita nggak tahu kapan pelayanan kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dimulai dari hati yang benar. Amin. Nah, siap untuk poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan anugerah. Singkat saja, ada perbandingan yang cukup kontras dalam jemaat Korintus. Yang pertama, mereka berlimpah dengan karunia. Pasal 1 ayat 7 berkata, Paulus berkata, jemaat di Korintus adalah jemaat yang tidak berkekurangan satu karunia apapun. Tapi di satu sisi yang lain Paulus berkata, kalian itu bangga dengan pelanggaran kalian. Mereka adalah orang-orang yang merasa puas bukan karena kebaikan Tuhan, tapi karena merasa bahwa Tuhan sudah memaklumi pemberontakan mereka. Itu Korintus. Apa yang bisa kita lakukan dari hal ini? Teman-teman, anugerah itu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah surat izin untuk berdosa. Dan orang Korintus menggunakan ini. Yang kedua adalah anugerah itu adalah kesempatan untuk bertobat. Saya mau teman-teman melihat perbedaan ini. Kita hidupnya dipenuhi dengan anugerah, amin. Amin ya. Sepertinya tidak semua hidupnya dipenuhi dengan anugerah di tempat ini.
Yang hidup oleh anugerah boleh angkat tangan. Yang merasa telah ditebus oleh Tuhan boleh angkat tangan. Jangan gunakan anugerah itu untuk menjadi surat izin supaya kita tinggal lebih lama dalam dosa kita. Lalu berkata, tapi kan saya masih dipakai Tuhan. Saya kan masih rohani. Saya kan masih sering puasa untuk melegitimasi, untuk memberi izin dosa kita. Tapi marilah kita memandang anugerah itu sebagai kesempatan untuk bertobat dari dosa. Menjadikan anugerah itu kesempatan untuk meninggalkan dosa. Ini yang saya sebut dengan grace chip. Apa ya? Memandang murah kemurahan Tuhan. Sebentar. Memandang murah kemurahan Tuhan. Ingat, kemurahan Tuhan itu dibayar dengan harga yang mahal. Kok kita tega melabeli murah kasih karunia Tuhan? Refleksi bagi kita ya, jangan menganggap anugerah itu murah. Kita merasa aman untuk tinggal di dalam dosa karena kita merasa Tuhan masih pakai saya dalam pelayanan. Jadi gak masalah kalau saya masih suka memberontak, gak masalah. Kenapa? Karena saya kan masih dipakai Tuhan. Buktinya masih dijadwal. Buktinya saya punya karunia, kalau saya berdoa buat orang lain tuh salto. Wih. Oh enggak. Kalau saya berdoa buat orang lain tuh sembuh. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak meninggalkan dosa. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa tetap memakai kita itu semata-mata karena Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Bukan supaya kita memiliki persetujuan atas dosa yang kita lakukan. Amin ya, deal ya. Senggol kanan kirinya bilang hari ini. Enggak bercanda. Hari ini kita bersama-sama meninggalkan dosa kita. Amin ya. Selesai ya di sini. Saya mau tutup ibadah hari ini dengan satu kesempatan untuk memberitakan sekali lagi anugerah pengampunan daripada Tuhan. Anugerah itu bukan lampu hijau untuk kita terus-menerus hidup melakukan dosa. Anugerah adalah kekuatan untuk keluar dari dosa. Dan kasih yang sejati itu selaras, align dengan kebenaran. Kamu dan saya, guys, kita nggak bisa bilang saya mengasihi Tuhan kalau kita tetap tinggal dan merasa nyaman dalam hal-hal yang membuat Tuhan terluka. Kita nggak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita di satu sisi masih melakukan apa yang membuat Tuhan terluka. Ingat, Kristus mati itu supaya kuasa dosa itu mati dalam hidup kita. Dan kita berani untuk hidup benar dalam kebenaran. Kasih Yesus itu utuh. Dan dia juga mau supaya kita menegakkan kebenarannya dengan utuh. Itulah mengapa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memulihkan hidup kita. Tapi juga tidak membiarkan hidup kita mengalami kehancuran. Amin. Seburuk apapun teman-teman hari ini, atau sebaik apapun kita datang hari ini, ingat bahwa apa yang kita alami hari ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Apa yang kita dapatkan hari ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur kita lahir dari hati yang bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.